Shalom, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ada di hari Sabtu, weekend gitu ya. Bagaimana sepanjang minggu ini? Kiranya rahmat Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Mari kita mengawali hari ini, Dora kita di hari Sabtu 10 Agustus tahun 2024 dengan kita bersama-sama mengambil waktu bersatu sejenak. Tuhan Yesus yang selalu menolong kami, sertailah jalan hidup kami, terangilah kami dengan sabdamu, agar kami tak pernah goyah di dalam iman. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan, dan yang menjadi nats kita ada di ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Berbagai setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hatinya. Ibu bapak, saudari-saudara, ada sebuah cerita di mana di sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, tiba-tiba di saat mereka hendak panen, tiupan angin puting beliung datang. Sangat besar. Dan dalam hitungan waktu 10 menit, angin puting beliung itu menghancurkan sawah-sawah dan ladang-ladang. Sehingga ketika kemudian angin itu berlalu dan semua penduduk desa keluar dari rumahnya masing-masing, mereka melihat sawah ladang mereka yang tadinya sudah mau panen itu rusak semuanya. Tak ada yang bisa ngomong, mereka semua diam dalam kesedihan. Mereka masuk ke rumahnya masing-masing dan sudah mereka tidur. Besok paginya mereka bangun, mereka kemudian mengambil peralatan dan mulai merapikan sawah dan ladang yang sudah porak-poranda itu. Nah, biasa kalau habis ada bencana itu kan kemudian ada berita. Datanglah salah seorang reporter TV. Datang ke tempat itu dan dia kemudian mau mewawancarai salah seorang petani. Dia bertanya, "Pak, apa yang akan Bapak lakukan pada situasi yang buruk ini?" Lalu petani itu pun berdiam diri sejenak. Coba pikir-pikir kira-kira apa ya jawaban yang tepat. Dan dia kemudian mulai berkata, "Anda bertanya apa yang harus kami lakukan? Oh, saya tahu. Kami harus belajar untuk berusaha melupakannya dan memulai dari awal lagi." Mendengar jawaban itu, reporter itu terkejut gitu ya.
Wow, ini jawaban yang sungguh luar biasa. Jawaban dari seorang petani itu menunjukkan bahwa dirinya tidak mau terjebak dalam angin puting beliung yang sudah menghancurkan sawah dan ladangnya. Dia tidak mau terjebak dalam situasi sawah dan ladang yang porak-poranda. Dia mau belajar. Ini situasi yang terjadi. Nggak perlu cari siapa yang salah. Nggak perlu terus-menerus meratapi nasib. Tetapi yang perlu adalah belajar menerimanya. Dan kemudian memulai kembali dari awal. Belajar menerima bahwa keberuntungan atau kehancuran itulah kenyataan hidup ini. Ada senang, ada suka, ada sedih, ada air mata, itulah kenyataan hidup kita sehari-hari. Kita perlu menerimanya, berusaha melupakan kesedihan, dan memulai dari awal lagi. Maka dalam Matius dikatakan, mintalah, carilah, ketuklah. Ketiganya adalah tindakan yang aktif. Kita harus belajar melupakannya dan memulai lagi dari awal. Itu yang dikatakan oleh petani tadi. Aktif. Jangan hanya termenung, meratapi nasib, tapi aktif. Mintalah, carilah, ketuklah. Itu juga tindakan yang aktif. Maka itulah yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Aktif bergerak. Aktif melakukan sesuatu. Sebab ketika kita aktif melakukan sesuatu, di sanalah rahmat Tuhan akan tersedia buat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami tak bisa menghindari peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi. Kami tidak bisa menghindari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan menghampiri kami. Tetapi yang bisa kami lakukan adalah kami berusaha untuk melupakannya dan memulai kembali dari awal. Tolonglah kami Tuhan untuk terus bergerak aktif, tidak pasif hanya merenung meratapi nasib, tetapi kami mau terus bergerak, merenung, tetapi sekaligus juga aktif, bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Tolong sertai setiap gerak kami, sertai aktivitas kami, sehingga dalam segala hal yang kami kerjakan, semuanya disertai oleh berkat dan rahmat-Mu. Kami mau serahkan hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat weekend. Tuhan Yesus memberkati.